Selamat datang di kelas online esai ilmiah. Jumpa lagi dengan saya, Siftian, selaku mentor yang akan menemani Sobat Desa dalam mempelajari materi struktur esai ilmiah. Secara garis besar, struktur esai ilmiah lebih mudah dibandingkan dengan struktur karya tulis ilmiah lengkap, seperti laporan penelitian atau makalah. Mengapa demikian? Sebenarnya struktur esai ilmiah merupakan bentuk penyederhanaan dari karya tulis ilmiah yang lengkap. Adapun struktur esai ilmiah terdiri dari pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Pada hal demikian dapat diketahui bahwa bagian pendahuluan dan tinjauan pustaka pada laporan penelitian atau makalah digabung menjadi satu pada bagian pendahuluan esai. Kemudian, bagian metode dan pembahasan pada laporan penelitian menjadi satu bagian pada pembahasan atau isi pada karya esai. Terakhir, kesimpulan. Kesimpulan pada laporan penelitian menjadi bagian penutup dari karya esai. Ketika menulis karya esai, jangan lupa menerapkan karakteristik esai ilmiah yang telah dijelaskan sebelumnya. Sobat Nesa, sebelum masuk ke bagian inti, kita perlu memahami dulu terkait dengan halaman judul atau cover. Dalam menuliskan halaman judul atau cover, Sobat Nesa harus menyesuaikan dengan pedoman yang ada. Adapun secara umum, halaman judul esai terdiri dari judul karya, logo, nama penulis, nama sekolah atau universitas, dan berikutnya ada kota asal penulis dan tahun dibuatnya karya esai. Kakak kembali mengingatkan nantinya terkait dengan cover atau struktur secara umum ya, yang akan kita bahas pada sesi kali ini. Sobat Nesa harus memperhatikan pedoman atau aturan yang berlaku. Oke? Bagian selanjutnya adalah pendahuluan. Pendahuluan merupakan bagian yang memiliki peran untuk menarik perhatian pembaca. Agar pembaca tersebut tertarik untuk membaca esai secara keseluruhan, dalam menulis pendahuluan, Sobat Nesa harus berani tampil beda dan jangan terlihat monoton. Nah, tenang, kakak akan memberikan contoh. Sekaligus Sobat Nesa bisa langsung memperhatikannya. Ya, Sobat Nesa dapat melihat contoh ini. Teknik penulisan pendahuluan yang pertama misalnya. Yang pertama, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki 17.541 pulau dengan 261,1 juta penduduk. Dengan jumlah tersebut, Indonesia justru memiliki permasalahan di berbagai sektor. Itu yang pertama. Teknik penulisan yang kedua. Kelebihan tidak selalu membuat kita menjadi semakin kuat, tetapi terkadang dapat menjadi sisi terlemah dalam diri kita. Begitu pula Indonesia dengan kepulauan dengan jumlah 17.541 pulau dan 261,1 juta penduduk yang merupakan potensi hebat negara ini yang justru melemahkan diri sendiri. Nah, berdasarkan dua contoh tersebut, menurut Sobat Nesa, manakah kalimat pendahuluan yang menarik dan sesuai karakteristik esai? Jika kalian sudah memilih, kira-kira apa alasannya? Coba. Oke, mari kita bahas. Jika Sobat Nisa menjawab teknik penulisan pendahuluan kedua, maka kakak ucapkan selamat karena Sobat Nisa sudah memahami teknik dan juga karakteristik penulisan esai ilmiah. Tentu, kalian masih ingat juga penulisan karya esai harus menggunakan gaya bahasa yang khas. Selain itu, Sobat Nisa juga perlu ingat bahwa karakteristik esai ilmiah yaitu memiliki komponen 70% opini dan 30% fakta. Dengan kata lain, penulisan esai boleh bebas berpendapat, tetapi harus memiliki dasar pengetahuan atau teori. Bagaimana Sobat Nisa sekarang? Sudah semakin paham ya? Oke, Sobat Nisa, selanjutnya mari kita beralih untuk membahas bagian pembahasan atau isi. Bagian pembahasan atau isi merupakan konten paling penting dan super penting dibandingkan dengan konten lainnya. Pada bagian ini, penulis harus bisa menuangkan ide dan gagasannya secara maksimal dan jelas kepada pembaca. Perlu dipahami bahwa penulisan pembahasan memiliki sifat yang fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan. Sobat Nisa juga boleh menggunakan analisis apapun yang dapat memperjelas karya esai. Dan selanjutnya berikut kakak sajikan perbandingan konten bagian isi karya esai antara bidang teknik dan non-teknik. Yang pertama, konten isi pada bidang teknik.
Konten isi pada bidang teknik idealnya terdiri dari deskripsi produk, desain tampilan, tampilan aplikasi, komponen-komponen penyusun produk, teknik pembuatan produk, sistem kerja produk, target penggunaan produk, harga produk, dan juga perhitungan efisiensi energi atau lain sebagainya. Apabila Sobat Nisa melakukan itu, maka dapat menjadi nilai tambah ke depannya yang dapat disajikan ke dalam esai. Kemudian yang kedua, konten isi pada bidang non-teknik misalnya. Konten isi pada bidang non-teknik idealnya terdiri dari penjelasan rencana suatu program, nama program yang ditawarkan, keterlibatan instansi atau organisasi pada program, konsep sosial yang baru atau modern untuk menyelesaikan masalah di masyarakat. Dan yang terakhir, dampak dari program tersebut. Nah, guna menguji pemahaman Sobat Nisa, mari kita bermain kuis saja. Jika Sobat Nisa ingin berfokus pada gagasan alat irigasi misalnya, alat irigasi otomatis untuk mengairi persawahan. Maka di dalam pembahasan Sobat Nisa nantinya membutuhkan penjelasan apa saja. A. Deskripsi produk, desain alat, teknik pembuatan produk, dan sistem kerja produk. Atau B. Deskripsi produk, stakeholder terkait, dan dampak terhadap masyarakat. Ya, jawaban yang benar adalah A. Karena Sobat Nisa ingin berfokus nantinya pada gagasan alat, kemudian terkait dengan ide pada peralatan atau ide yang bersifat teknis, sehingga dapat dikategorikan sebagai konten isi karya esai bidang teknik yang memuat deskripsi produk, desain alat, teknik pembuatan produk, dan juga sistem kerja produk yang disampaikan secara detail. Memasuki bagian yang terakhir yaitu penutup. Bagian penutup esai berisikan mengenai kesimpulan inti dari gagasan, memberikan rekomendasi, dan juga menuliskan harapan di masa depan. Sobat Nisa juga diperbolehkan untuk menambahkan kata-kata mutiara atau quotes yang menarik sesuai dengan topik yang dibahas. Kakak beri contoh ya. Hadirnya inovasi pertanian terapung dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian yang ada di Indonesia. Hal ini menjadi harapan baru terwujudnya lumbung pangan bagi masyarakat Indonesia. Kira-kira seperti itu. Sebelum ditutup, mari kita coba review materi struktur esai ilmiah supaya Sobat Nisa dapat menyusun esai dengan baik dan benar ke depan. Struktur esai ilmiah yang sangat mudah, yaitu terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Sudah, 3 itu. Di mana Sobat Nisa nantinya berfokus untuk membuat esai dengan karakteristik penyusunan di struktur yang sangat mudah, terkait dengan pendahuluan, kemudian isi dan pembahasan, serta kesimpulan. Ya, selamat Sobat Nisa telah berhasil menyelesaikan materi struktur esai ilmiah. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Mulai menulis, dahsyat berprestasi.